Abu Nawas mengalahkan filsuf Yunani hanya dengan seekor ayam. Suatu hari di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tengah duduk di serambi istananya, ditemani beberapa penasihat dan ulama terkenal. Hari itu udara panas, tapi Raja tampak gelisah bukan karena cuaca, melainkan karena satu hal kecil yang mengganggu pikirannya. Kenapa orang lebih suka mendebat daripada mendengarkan? Keluh sang Raja. Para ulama saling berpandangan. Tak ada yang berani menjawab, hingga tiba-tiba terdengar suara santai dari balik gerbang istana. Karena mendengarkan butuh akal, sementara berdebat hanya butuh mulut, ujar Abu Nawas yang baru saja lewat, membawa sekantong roti kering di tangannya. Raja menatap tajam. Abu Nawas, kau datang tepat ketika aku membutuhkan seseorang untuk kubantah. Abu Nawas tertawa pelan. Kalau begitu, hamba tidak akan menang, karena hamba datang membawa akal, bukan mulut. Semua tertawa, kecuali seorang ulama muda yang merasa tersindir. Ia berdiri dan berkata lantang, kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang lebih benar dalam berdebat. Abu Nawas mengangguk. Baik. Tapi syaratnya satu, kita berdebat tanpa suara. Tanpa suara? Sang ulama tertawa sinis. Bagaimana mungkin berdebat tanpa bicara? Kalau tak bisa, berarti bukan debat, hanya teriakan, jawab Abu Nawas. Raja semakin tertarik dan memerintahkan agar keduanya diberi tempat di tengah aula. Semua penasihat berkumpul, menunggu, debat tanpa suara, yang entah seperti apa itu. Abu Nawas memulai. Ia mengambil tongkat kayu, menggambar lingkaran di lantai. Lalu ia menunjuk lingkaran itu sambil menatap ulama muda tersebut. Ulama itu berpikir sejenak, lalu menggambar garis lurus membelah lingkaran itu dua. Abu Nawas mengangguk, lalu menggambar 3 garis kecil di atas separuh lingkaran. Ulama itu menatap, lalu menggambar awan kecil di atasnya, seolah-olah ingin menandakan hujan. Abu Nawas kemudian menggambar seekor ikan di bawah setengah lingkaran, yang tidak diberi awan. Ulama itu tampak bingung. Ia menggambar perahu di atas ikan itu, seolah menantang. Abu Nawas tersenyum dan menggambar matahari kecil di sudut atas. Lalu berhenti. Raja mengangkat alisnya. Sudah selesai. Abu Nawas menunduk. Sudah, tuanku. Sang ulama muda mengangguk yakin. Dan saya menang, karena saya menggambarkan makna yang lebih dalam. Raja tertarik. Baiklah. Sekarang, jelaskan maknanya masing-masing. Ulama itu mulai duluan. Ketika Abu Nawas menggambar lingkaran, saya tahu itu melambangkan dunia. Saya membaginya dua karena dunia terbagi antara kebaikan dan kejahatan. Ia menggambar 3 garis, berarti waktu, pagi, siang, malam. Maka saya menggambar awan, melambangkan rahmat Tuhan yang turun setiap waktu. Lalu ia menggambar ikan, saya balas dengan perahu, artinya manusia harus berlayar dalam kehidupan. Ia menggambar matahari, artinya petunjuk Tuhan. Jadi, jelas saya menang. Semua bertepuk tangan. Raja menatap Abu Nawas. Sekarang giliranmu. Apa arti gambarmu? Abu Nawas menatap dengan wajah tenang. Hamba menggambar lingkaran karena hamba ingin bilang kepada ulama itu, apakah kau tahu bentuk roti ini? Karena hamba lapar. Tapi dia malah membelahnya 2, mungkin karena ingin separuhnya. Maka hamba menggambar 3 garis untuk bilang, kalau begitu kita bagi bertiga saja dengan raja. Tapi dia malah menggambar awan, mungkin bilang roti ini belum matang karena lembek. Maka hamba menggambar ikan, tanda hamba mau lauk. Tapi dia malah menggambar perahu, entah mau jual ikan atau mau kabur. Akhirnya hamba menggambar matahari, karena roti ini sebaiknya dijemur saja biar kering dan bisa dimakan. Seluruh aula meledak tertawa. Sang raja sampai menepuk dadanya menahan geli. Ulama muda itu merah padam, tak tahu harus berkata apa. Raja berkata sambil terbahak, luar biasa, Abu Nawas. Kau bahkan bisa menang dalam debat yang tidak pernah dimulai. Abu Nawas menunduk sopan. Tuanku, perdebatan memang tidak pernah menghasilkan siapa yang benar,
hanya siapa yang lebih banyak bicara. Tapi kadang, diam bisa menjelaskan lebih banyak dari 1000 kata. Raja mengangguk kagum. Kau benar lagi, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berbisik, tapi kalau roti itu jadi dibagi bertiga, jangan lupa bagian hamba ya, tuanku. Semua kembali tertawa, bahkan ulama muda pun akhirnya tersenyum malu. Sejak hari itu, Raja memerintahkan agar setiap perdebatan di istana dimulai dengan diam sejenak, karena, siapa tahu, Abu Nawas sedang menggambar sesuatu yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya lebih pintar dari 1000 argumen. Keesokan harinya, kabar tentang debat tanpa suara Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang menertawakannya, tapi tak sedikit pula yang penasaran, terutama para cendekiawan muda yang merasa gengsi karena si tukang humor bisa mengalahkan seorang ulama dengan hanya menggambar lingkaran dan ikan. Salah satu dari mereka, seorang guru logika dari madrasah besar bernama Yahya bin Khalaf, merasa tertantang. Ia datang ke istana membawa tumpukan kitab dan berkata kepada Raja Harun al-Rasyid, "Tuanku, izinkan hamba menguji Abu Nawas dalam debat logika. Bila ia benar-benar cerdas, ia pasti bisa menjawab pertanyaan yang bahkan para filsuf Yunani pun tak mampu jelaskan." Raja tersenyum licik. "Baik, tapi kali ini jangan salah langkah seperti ulama kemarin. Ingat, Abu Nawas bukan ahli kitab, dia ahli akal." Sore itu, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian seadanya, membawa kendi air dan sepotong roti lagi. Yahya langsung memulai tanpa basa-basi. "Abu Nawas, apakah menurutmu kebenaran itu tunggal atau ganda?" Abu Nawas menggigit rotinya sebentar lalu menjawab santai, "Tergantung siapa yang lapar, Tuan." "Bagaimana maksudmu?" tanya Yahya, menahan nada sinisnya. "Kalau 2 orang lapar, dan hanya ada 1 roti, maka kebenaran bagi yang pertama adalah memakan roti itu. Tapi bagi yang kedua, kebenaran adalah menunggu atau merebutnya. Jadi kebenaran bisa ganda, tapi roti tetap 1. Raja nyaris tersedak air karena tertawa. Yahya mencoba tetap tenang. "Baiklah. Kalau begitu, apakah Tuhan menciptakan manusia untuk diuji, atau manusia yang menciptakan ujian untuk dirinya sendiri?" Abu Nawas meletakkan rotinya, lalu mengangkat kendi air. "Kalau tuanku berjalan di bawah hujan tanpa payung, apakah hujan yang mengujimu, atau engkau yang menguji hujan?" Ruang istana mendadak hening. Para penasihat saling pandang. Yahya terlihat berpikir keras. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan menciptakan air, tapi manusialah yang memutuskan mau berteduh atau basah. Maka ujian bukan datang dari langit, tapi dari keputusan kepala." Raja memegang janggutnya, tampak kagum. Yahya mulai kehilangan arah. "Kalau begitu, apakah engkau percaya bahwa logika dapat menjelaskan segalanya?" Abu Nawas tertawa kecil. "Logika seperti kendi ini, Tuan. Kalau diisi air, berguna. Tapi kalau diisi batu, hanya berat dan tak bisa diminum." Banyak orang merasa pikirannya logis, padahal hanya penuh batu. Raja tertawa terbahak. Yahya akhirnya tak tahan dan berkata, "Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi apakah logikamu bisa dibuktikan dengan ilmu?" Abu Nawas bangkit, berjalan ke arah jendela. Ia menunjuk ke taman istana, di mana 2 pelayan sedang memindahkan pot bunga. "Tuan lihat itu," katanya. Pelayan yang satu membawa pot besar di pundaknya, sementara yang satu lagi hanya membawa sekop kecil. Yahya mengangguk. "Sekarang, siapa yang lebih berat bebannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu yang membawa pot besar," jawab Yahya cepat. "Belum tentu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kalau yang satu membawa pot tapi hatinya ikhlas, sedangkan yang satu membawa sekop sambil menggerutu, maka yang lebih berat adalah yang membawa keluhan. Karena beban pikiran selalu lebih berat dari beban tangan. Logikamu tak akan mampu menimbang itu." Raja menepuk tangannya. "Cukup." Abu Nawas menang lagi. Namun Yahya masih ingin 1 pertanyaan terakhir. "Kalau begitu,
Abu Nawas, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama, utang. Semua tertawa, tapi ia melanjutkan dengan tenang, karena utang tidak bisa dilihat, tapi bisa membuat pundak membungkuk. Tidak bisa dipegang, tapi membuat tidur terganggu. Tidak bisa dimakan, tapi bisa membuat orang kehilangan selera makan. Dan anehnya, orang yang tidak berutang pun ikut berat kalau melihat orang lain menagihnya. Tawa raja semakin keras hingga hampir jatuh dari singgasananya. Abu Nawas, kau membuat istana ini lebih hidup dari 1000 filsuf. Abu Nawas menunduk hormat, lalu mengambil rotinya kembali. Hamba hanya lapar, tuanku. Setiap orang punya cara berbeda untuk mencari kenyang, ada yang makan roti, ada yang makan kata-kata. Dan sore itu, istana Baghdad kembali penuh gelak tawa. Tapi setelah semua bubar, Raja Harun al-Rashid diam cukup lama, memandangi kendi air yang ditinggalkan Abu Nawas. Ia tersenyum kecil dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin benar, yang paling jernih bukan air di kendi itu, tapi pikiran Abu Nawas yang tahu kapan harus jernih dan kapan harus mengalir. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Raja Harun al-Rashid menerima tamu dari negeri jauh, seorang filsuf terkenal dari Yunani bernama Demetrios. Ia dikenal sebagai orang yang sombong, yakin bahwa semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika dan rumus. Begitu tiba di istana, ia berkata lantang, "Aku dengar kalian punya seorang bijak bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji apakah otaknya lebih tajam dari pikiranku, atau hanya licin seperti lidahnya." Raja tersenyum geli. "Hati-hati, Demetrios. Lidah yang licin kadang bisa membuat pedang pun kehilangan tajinya." Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang dengan langkah santai, membawa seekor ayam hidup di tangannya. Demetrios menatapnya dengan heran. "Apakah kau mengira aku datang untuk makan malam?" "Tidak, Tuan," jawab Abu Nawas datar. "Tapi kalau nanti kau kalah debat, ayam ini bisa menghiburmu dengan telurnya." Raja langsung tertawa kecil, sementara Demetrios hanya mendengus. "Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, aku ingin tahu pendapatmu. Apakah manusia lebih hebat dari hewan?" Abu Nawas menatap ayamnya, lalu menjawab, "Kalau bicara logika, manusia memang lebih pintar. Tapi kalau bicara waktu bangun pagi, ayam menang telak." "Jangan bercanda," kata Demetrios dengan nada merendahkan. "Aku bicara tentang akal budi." "Justru itu," jawab Abu Nawas, "akal budi manusia membuatnya bisa menipu, berperang, dan berkhianat. Ayam hanya makan, tidur, dan berkokok. Jadi siapa yang lebih berakal?" Raja nyaris menahan tawa, tapi tetap berpura-pura serius. Demetrios mendengus kesal. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan kepadaku, dari mana asal akal?" Abu Nawas menatap langit-langit istana. "Akal berasal dari keinginan untuk tidak malu." "Apa maksudmu?" "Kalau manusia tidak ingin malu, ia belajar berpakaian. Kalau tidak ingin malu, ia belajar berkata sopan. Kalau tidak ingin malu, ia belajar berilmu. Maka, akal tumbuh dari rasa malu, bukan dari buku." Raja menatap Demetrios, yang mulai kehilangan kata. "Kau punya jawaban lain?" tanyanya. Filsuf itu mencoba menyerang balik. "Kalau begitu, apakah kau bisa menjelaskan apa yang lebih cepat dari pikiran?" Abu Nawas menatap ayamnya lagi. "Tentu bisa. Nasi yang ditaruh di meja orang lapar. Bagaimana bisa itu lebih cepat dari pikiran? Karena sebelum pikiran selesai memutuskan lauknya, nasinya sudah habis," jawab Abu Nawas tenang. Tawa pun pecah lagi. Raja menepuk-nepuk lututnya, sementara Demetrios mulai geram. "Kau bermain dengan humor untuk menutupi kekurangan logikamu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, Tuan. Humor adalah cara akal agar tidak patah oleh kesombongan." Demetrios akhirnya berusaha menutup dengan pertanyaan pamungkas. "Baiklah, Abu Nawas. Jika semua hal di dunia ini punya lawan,
siang dengan malam, baik dengan buruk, hidup dengan mati, maka apa lawan dari kebenaran? Abu Nawas menatapnya lama. Lawan dari kebenaran adalah keinginan untuk selalu benar. Keheningan memenuhi aula. Raja yang semula tertawa kini terdiam lama. Demetrios pun tak bisa membantah. Kata-kata Abu Nawas seperti angin yang pelan, tapi menampar keras. Abu Nawas lalu berdiri, meletakkan ayam di lantai, dan berkata, kalau Tuan masih ingin mencari kebenaran, belajarlah dulu mendengarkan kokok ayam. Karena ayam tidak pernah berdebat siapa yang benar, ia hanya tahu kapan fajar tiba. Raja akhirnya tertawa panjang. Abu Nawas, aku mulai curiga Tuhan mengirimmu ke dunia bukan untuk mengajar, tapi untuk menyadarkan orang yang terlalu pintar. Abu Nawas tersenyum, menunduk hormat, lalu berkata pelan, terkadang, Tuanku, yang paling bodoh bukan yang tidak tahu apa-apa, tapi yang merasa tahu segalanya. Demetrios hanya bisa menatap kosong, sementara ayam di lantai berkokok keras, seolah mengakhiri debat dengan satu kalimat, yang bahkan para filsuf pun tak mampu sangkal. Setelah debat itu berakhir, Demetrios tidak langsung pulang. Malamnya, ia berjalan sendirian di taman istana, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang terus berputar di kepalanya, lawan dari kebenaran adalah keinginan untuk selalu benar. Ia, yang selama hidupnya mengajar logika di Akademi Besar Athena, baru kali ini merasa pikirannya ditampar tanpa diserang. Ia menatap bulan yang menggantung di atas menara istana, lalu bergumam, aku datang untuk menguji orang bodoh, tapi mungkin akulah yang diuji. Abu Nawas muncul dari balik pepohonan, masih membawa kendi air dan wajah santai. Tuan Demetrios belum tidur? Atau sedang mencari kebenaran di bawah sinar bulan? Demetrios tersenyum getir. Aku ingin bertanya satu hal terakhir, Abu Nawas. Kalau logika bisa salah, dan keinginan bisa menipu, lalu bagaimana cara manusia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar? Abu Nawas duduk di bangku batu di sampingnya, lalu berkata pelan, dengan hati yang tidak ingin menang. Demetrios menatapnya heran. Hati yang tidak ingin menang. Ya, jawab Abu Nawas sambil menatap air di kendi. Karena setiap kali seseorang ingin menang, ia akan buta terhadap kebenaran yang kecil. Hati yang tidak ingin menang akan tenang seperti air ini, ia jernih karena tidak berebut mengalir lebih dulu. Mereka berdua diam cukup lama. Angin Baghdad berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman raja. Abu Nawas, kata Demetrios lirih, kau tidak seperti yang dikatakan orang. Kau bukan hanya lucu, kau tajam tanpa menusuk. Abu Nawas tersenyum. Itu karena hamba tidak ingin mengalahkan siapapun. Hamba hanya ingin setiap orang yang bicara dengan hamba pulang membawa sedikit cahaya, bukan luka. Demetrios menunduk. Mungkin inilah alasan mengapa ilmumu hidup, sedangkan ilhamku kering. Ia berdiri, menatap langit sebentar, lalu menatap Abu Nawas. Aku datang dengan kesombongan, tapi pulang dengan pelajaran. Abu Nawas mengangkat kendi dan berkata pelan, setiap orang yang datang dengan dahaga, pasti pulang dengan air, asalkan mau minum. Demetrios tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan tulus. Ia menjabat tangan Abu Nawas, lalu berkata, di Yunani, kami belajar untuk berpikir. Di Baghdad, aku belajar untuk memahami. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Demetrios meninggalkan istana dengan tenang. Ia meninggalkan sebuah gulungan surat di ruang raja. Ketika Harun al-Rashid membukanya, hanya ada satu kalimat tertulis di sana. Aku datang membawa 1000 logika, tapi pulang membawa satu hati yang baru, milik Abu Nawas. Raja tersenyum membaca surat itu. Ia memandang ke arah taman, tempat Abu Nawas tampak tengah memberi makan ayamnya yang kini sudah bertelur. Abu Nawas, gumam raja pelan, kau memang bukan hanya pintar berbicara. Kau membuat dunia berpikir tanpa merasa diajari. Dan di kejauhan, terdengar kokok ayam yang sama, mengingatkan semua orang bahwa fajar bukan datang karena perdebatan, tapi karena cahaya yang tahu kapan harus muncul.
Abu Nawas mengalahkan filsuf Yunani hanya dengan seekor ayam. Suatu hari di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tengah duduk di serambi istananya, ditemani beberapa penasihat dan ulama terkenal. Hari itu udara panas, tapi Raja tampak gelisah bukan karena cuaca, melainkan karena satu hal kecil yang mengganggu pikirannya. Kenapa orang lebih suka mendebat daripada mendengarkan? Keluh sang Raja. Para ulama saling berpandangan. Tak ada yang berani menjawab, hingga tiba-tiba terdengar suara santai dari balik gerbang istana. Karena mendengarkan butuh akal, sementara berdebat hanya butuh mulut, ujar Abu Nawas yang baru saja lewat, membawa sekantong roti kering di tangannya. Raja menatap tajam. Abu Nawas, kau datang tepat ketika aku membutuhkan seseorang untuk kubantah. Abu Nawas tertawa pelan. Kalau begitu, hamba tidak akan menang, karena hamba datang membawa akal, bukan mulut. Semua tertawa, kecuali seorang ulama muda yang merasa tersindir. Ia berdiri dan berkata lantang, kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang lebih benar dalam berdebat. Abu Nawas mengangguk. Baik. Tapi syaratnya satu, kita berdebat tanpa suara. Tanpa suara, sang ulama tertawa sinis. Bagaimana mungkin berdebat tanpa bicara? Kalau tak bisa, berarti bukan debat, hanya teriakan, jawab Abu Nawas. Raja semakin tertarik dan memerintahkan agar keduanya diberi tempat di tengah aula. Semua penasihat berkumpul, menunggu, debat tanpa suara, yang entah seperti apa itu. Abu Nawas memulai. Ia mengambil tongkat kayu, menggambar lingkaran di lantai. Lalu ia menunjuk lingkaran itu sambil menatap ulama muda tersebut. Ulama itu berpikir sejenak, lalu menggambar garis lurus membelah lingkaran itu dua. Abu Nawas mengangguk, lalu menggambar 3 garis kecil di atas separuh lingkaran. Ulama itu menatap, lalu menggambar awan kecil di atasnya, seolah-olah ingin menandakan hujan. Abu Nawas kemudian menggambar seekor ikan di bawah setengah lingkaran, yang tidak diberi awan. Ulama itu tampak bingung. Ia menggambar perahu di atas ikan itu, seolah menantang. Abu Nawas tersenyum dan menggambar matahari kecil di sudut atas. Lalu berhenti. Raja mengangkat alisnya. Sudah selesai. Abu Nawas menunduk. Sudah, tuanku. Sang ulama muda mengangguk yakin. Dan saya menang, karena saya menggambarkan makna yang lebih dalam. Raja tertarik. Baiklah. Sekarang, jelaskan maknanya masing-masing. Ulama itu mulai duluan. Ketika Abu Nawas menggambar lingkaran, saya tahu itu melambangkan dunia. Saya membaginya dua karena dunia terbagi antara kebaikan dan kejahatan. Ia menggambar 3 garis, berarti waktu, pagi, siang, malam. Maka saya menggambar awan, melambangkan rahmat Tuhan yang turun setiap waktu. Lalu ia menggambar ikan, saya balas dengan perahu, artinya manusia harus berlayar dalam kehidupan. Ia menggambar matahari, artinya petunjuk Tuhan. Jadi, jelas saya menang. Semua bertepuk tangan. Raja menatap Abu Nawas. Sekarang giliranmu. Apa arti gambarmu? Abu Nawas menatap dengan wajah tenang. Hamba menggambar lingkaran karena hamba ingin bilang kepada ulama itu, apakah kau tahu bentuk roti ini? Karena hamba lapar. Tapi dia malah membelahnya 2, mungkin karena ingin separuhnya. Maka hamba menggambar 3 garis untuk bilang, kalau begitu kita bagi bertiga saja dengan raja. Tapi dia malah menggambar awan, mungkin bilang roti ini belum matang karena lembek. Maka hamba menggambar ikan, tanda hamba mau lauk. Tapi dia malah menggambar perahu, entah mau jual ikan atau mau kabur. Akhirnya hamba menggambar matahari, karena roti ini sebaiknya dijemur saja biar kering dan bisa dimakan. Seluruh aula meledak tertawa. Sang raja sampai menepuk dadanya menahan geli. Ulama muda itu merah padam, tak tahu harus berkata apa. Raja berkata sambil terbahak, luar biasa, Abu Nawas. Kau bahkan bisa menang dalam debat yang tidak pernah dimulai. Abu Nawas menunduk sopan. Tuanku, perdebatan memang tidak pernah menghasilkan siapa yang benar,
hanya siapa yang lebih banyak bicara. Tapi kadang, diam bisa menjelaskan lebih banyak dari 1000 kata. Raja mengangguk kagum. Kau benar lagi, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berbisik, tapi kalau roti itu jadi dibagi bertiga, jangan lupa bagian hamba ya, tuanku. Semua kembali tertawa, bahkan ulama muda pun akhirnya tersenyum malu. Sejak hari itu, Raja memerintahkan agar setiap perdebatan di istana dimulai dengan diam sejenak, karena, siapa tahu, Abu Nawas sedang menggambar sesuatu yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya lebih pintar dari 1000 argumen. Keesokan harinya, kabar tentang debat tanpa suara Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang menertawakannya, tapi tak sedikit pula yang penasaran, terutama para cendekiawan muda yang merasa gengsi karena si tukang humor bisa mengalahkan seorang ulama dengan hanya menggambar lingkaran dan ikan. Salah satu dari mereka, seorang guru logika dari madrasah besar bernama Yahya bin Khalaf, merasa tertantang. Ia datang ke istana membawa tumpukan kitab dan berkata kepada Raja Harun al-Rashid, "Tuanku, izinkan hamba menguji Abu Nawas dalam debat logika. Bila ia benar-benar cerdas, ia pasti bisa menjawab pertanyaan yang bahkan para filsuf Yunani pun tak mampu jelaskan." Raja tersenyum licik. "Baik, tapi kali ini jangan salah langkah seperti ulama kemarin. Ingat, Abu Nawas bukan ahli kitab, dia ahli akal." Sore itu, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian seadanya, membawa kendi air dan sepotong roti lagi. Yahya langsung memulai tanpa basa-basi. "Abu Nawas, apakah menurutmu kebenaran itu tunggal atau ganda?" Abu Nawas menggigit rotinya sebentar lalu menjawab santai, "Tergantung siapa yang lapar, Tuan." "Bagaimana maksudmu?" tanya Yahya, menahan nada sinisnya. "Kalau dua orang lapar, dan hanya ada satu roti, maka kebenaran bagi yang pertama adalah memakan roti itu. Tapi bagi yang kedua, kebenaran adalah menunggu atau merebutnya. Jadi kebenaran bisa ganda, tapi roti tetap satu." Raja nyaris tersedak air karena tertawa. Yahya mencoba tetap tenang. "Baiklah. Kalau begitu, apakah Tuhan menciptakan manusia untuk diuji, atau manusia yang menciptakan ujian untuk dirinya sendiri?" Abu Nawas meletakkan rotinya, lalu mengangkat kendi air. "Kalau tuanku berjalan di bawah hujan tanpa payung, apakah hujan yang mengujimu, atau engkau yang menguji hujan?" Ruang istana mendadak hening. Para penasihat saling pandang. Yahya terlihat berpikir keras. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan menciptakan air, tapi manusialah yang memutuskan mau berteduh atau basah. Maka ujian bukan datang dari langit, tapi dari keputusan kepala." Raja memegang janggutnya, tampak kagum. Yahya mulai kehilangan arah. "Kalau begitu, apakah engkau percaya bahwa logika dapat menjelaskan segalanya?" Abu Nawas tertawa kecil. "Logika seperti kendi ini, Tuan. Kalau diisi air, berguna. Tapi kalau diisi batu, hanya berat dan tak bisa diminum. Banyak orang merasa pikirannya logis, padahal hanya penuh batu." Raja tertawa terbahak. Yahya akhirnya tak tahan dan berkata, "Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi apakah logikamu bisa dibuktikan dengan ilmu?" Abu Nawas bangkit, berjalan ke arah jendela. Ia menunjuk ke taman istana, di mana dua pelayan sedang memindahkan pot bunga. "Tuan lihat itu," katanya. Pelayan yang satu membawa pot besar di pundaknya, sementara yang satu lagi hanya membawa sekop kecil. Yahya mengangguk. "Sekarang, siapa yang lebih berat bebannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu yang membawa pot besar," jawab Yahya cepat. "Belum tentu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kalau yang satu membawa pot tapi hatinya ikhlas, sedangkan yang satu membawa sekop sambil menggerutu, maka yang lebih berat adalah yang membawa keluhan. Karena beban pikiran selalu lebih berat dari beban tangan. Logikamu tak akan mampu menimbang itu." Raja menepuk tangannya. "Cukup." Abu Nawas menang lagi. Namun Yahya masih ingin satu pertanyaan terakhir. "Kalau begitu,
Abu Nawas, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama, utang. Semua tertawa, tapi ia melanjutkan dengan tenang, karena utang tidak bisa dilihat, tapi bisa membuat pundak membungkuk. Tidak bisa dipegang, tapi membuat tidur terganggu. Tidak bisa dimakan, tapi bisa membuat orang kehilangan selera makan. Dan anehnya, orang yang tidak berutang pun ikut berat kalau melihat orang lain menagihnya. Tawa raja semakin keras hingga hampir jatuh dari singgasananya. Abu Nawas, kau membuat istana ini lebih hidup dari 1000 filsuf. Abu Nawas menunduk hormat, lalu mengambil rotinya kembali. Hamba hanya lapar, tuanku. Setiap orang punya cara berbeda untuk mencari kenyang, ada yang makan roti, ada yang makan kata-kata. Dan sore itu, istana Baghdad kembali penuh gelak tawa. Tapi setelah semua bubar, Raja Harun al-Rashid diam cukup lama, memandangi kendi air yang ditinggalkan Abu Nawas. Ia tersenyum kecil dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin benar, yang paling jernih bukan air di kendi itu, tapi pikiran Abu Nawas yang tahu kapan harus jernih dan kapan harus mengalir. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Raja Harun al-Rashid menerima tamu dari negeri jauh, seorang filsuf terkenal dari Yunani bernama Demetrios. Ia dikenal sebagai orang yang sombong, yakin bahwa semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika dan rumus. Begitu tiba di istana, ia berkata lantang, "Aku dengar kalian punya seorang bijak bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji apakah otaknya lebih tajam dari pikiranku, atau hanya licin seperti lidahnya." Raja tersenyum geli. "Hati-hati, Demetrios. Lidah yang licin kadang bisa membuat pedang pun kehilangan tajinya." Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang dengan langkah santai, membawa seekor ayam hidup di tangannya. Demetrios menatapnya dengan heran. "Apakah kau mengira aku datang untuk makan malam?" "Tidak, Tuan," jawab Abu Nawas datar. "Tapi kalau nanti kau kalah debat, ayam ini bisa menghiburmu dengan telurnya." Raja langsung tertawa kecil, sementara Demetrios hanya mendengus. "Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, aku ingin tahu pendapatmu. Apakah manusia lebih hebat dari hewan?" Abu Nawas menatap ayamnya, lalu menjawab, "Kalau bicara logika, manusia memang lebih pintar. Tapi kalau bicara waktu bangun pagi, ayam menang telak." "Jangan bercanda," kata Demetrios dengan nada merendahkan. "Aku bicara tentang akal budi." "Justru itu," jawab Abu Nawas, "akal budi manusia membuatnya bisa menipu, berperang, dan berkhianat. Ayam hanya makan, tidur, dan berkokok. Jadi siapa yang lebih berakal?" Raja nyaris menahan tawa, tapi tetap berpura-pura serius. Demetrios mendengus kesal. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan kepadaku, dari mana asal akal?" Abu Nawas menatap langit-langit istana. "Akal berasal dari keinginan untuk tidak malu." "Apa maksudmu?" "Kalau manusia tidak ingin malu, ia belajar berpakaian. Kalau tidak ingin malu, ia belajar berkata sopan. Kalau tidak ingin malu, ia belajar berilmu. Maka, akal tumbuh dari rasa malu, bukan dari buku." Raja menatap Demetrios, yang mulai kehilangan kata. "Kau punya jawaban lain?" tanyanya. Filsuf itu mencoba menyerang balik. "Kalau begitu, apakah kau bisa menjelaskan apa yang lebih cepat dari pikiran?" Abu Nawas menatap ayamnya lagi. "Tentu bisa. Nasi yang ditaruh di meja orang lapar. Bagaimana bisa itu lebih cepat dari pikiran? Karena sebelum pikiran selesai memutuskan lauknya, nasinya sudah habis," jawab Abu Nawas tenang. Tawa pun pecah lagi. Raja menepuk-nepuk lututnya, sementara Demetrios mulai geram. "Kau bermain dengan humor untuk menutupi kekurangan logikamu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, Tuan. Humor adalah cara akal agar tidak patah oleh kesombongan." Demetrios akhirnya berusaha menutup dengan pertanyaan pamungkas. "Baiklah, Abu Nawas. Jika semua hal di dunia ini punya lawan,
siang dengan malam, baik dengan buruk, hidup dengan mati, maka apa lawan dari kebenaran? Abu Nawas menatapnya lama. Lawan dari kebenaran adalah keinginan untuk selalu benar. Keheningan memenuhi aula. Raja yang semula tertawa kini terdiam lama. Demetrios pun tak bisa membantah. Kata-kata Abu Nawas seperti angin yang pelan, tapi menampar keras. Abu Nawas lalu berdiri, meletakkan ayam di lantai, dan berkata, "Kalau Tuan masih ingin mencari kebenaran, belajarlah dulu mendengarkan kokok ayam. Karena ayam tidak pernah berdebat siapa yang benar, ia hanya tahu kapan fajar tiba." Raja akhirnya tertawa panjang. "Abu Nawas, aku mulai curiga Tuhan mengirimmu ke dunia bukan untuk mengajar, tapi untuk menyadarkan orang yang terlalu pintar." Abu Nawas tersenyum, menunduk hormat, lalu berkata pelan, "Terkadang, Tuanku, yang paling bodoh bukan yang tidak tahu apa-apa, tapi yang merasa tahu segalanya." Demetrios hanya bisa menatap kosong, sementara ayam di lantai berkokok keras, seolah mengakhiri debat dengan satu kalimat, yang bahkan para filsuf pun tak mampu sangkal. Setelah debat itu berakhir, Demetrios tidak langsung pulang. Malamnya, ia berjalan sendirian di taman istana, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang terus berputar di kepalanya, lawan dari kebenaran adalah keinginan untuk selalu benar. Ia, yang selama hidupnya mengajar logika di Akademi Besar Athena, baru kali ini merasa pikirannya ditampar tanpa diserang. Ia menatap bulan yang menggantung di atas menara istana, lalu bergumam, "Aku datang untuk menguji orang bodoh, tapi mungkin akulah yang diuji." Abu Nawas muncul dari balik pepohonan, masih membawa kendi air dan wajah santai. "Tuan Demetrios belum tidur? Atau sedang mencari kebenaran di bawah sinar bulan?" Demetrios tersenyum getir. "Aku ingin bertanya satu hal terakhir, Abu Nawas. Kalau logika bisa salah, dan keinginan bisa menipu, lalu bagaimana cara manusia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar?" Abu Nawas duduk di bangku batu di sampingnya, lalu berkata pelan, dengan hati yang tidak ingin menang. Demetrios menatapnya heran. "Hati yang tidak ingin menang?" "Ya," jawab Abu Nawas sambil menatap air di kendi. "Karena setiap kali seseorang ingin menang, ia akan buta terhadap kebenaran yang kecil. Hati yang tidak ingin menang akan tenang seperti air ini, ia jernih karena tidak berebut mengalir lebih dulu." Mereka berdua diam cukup lama. Angin Baghdad berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman raja. "Abu Nawas," kata Demetrios lirih, "kau tidak seperti yang dikatakan orang. Kau bukan hanya lucu, kau tajam tanpa menusuk." Abu Nawas tersenyum. "Itu karena hamba tidak ingin mengalahkan siapapun. Hamba hanya ingin setiap orang yang bicara dengan hamba pulang membawa sedikit cahaya, bukan luka." Demetrios menunduk. "Mungkin inilah alasan mengapa ilmumu hidup, sedangkan ilhamku kering." Ia berdiri, menatap langit sebentar, lalu menatap Abu Nawas. "Aku datang dengan kesombongan, tapi pulang dengan pelajaran." Abu Nawas mengangkat kendi dan berkata pelan, "Setiap orang yang datang dengan dahaga, pasti pulang dengan air, asalkan mau minum." Demetrios tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan tulus. Ia menjabat tangan Abu Nawas, lalu berkata, "Di Yunani, kami belajar untuk berpikir. Di Baghdad, aku belajar untuk memahami." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Demetrios meninggalkan istana dengan tenang. Ia meninggalkan sebuah gulungan surat di ruang raja. Ketika Harun al-Rashid membukanya, hanya ada satu kalimat tertulis di sana. "Aku datang membawa 1000 logika, tapi pulang membawa satu hati yang baru, milik Abu Nawas." Raja tersenyum membaca surat itu. Ia memandang ke arah taman, tempat Abu Nawas tampak tengah memberi makan ayamnya, yang kini sudah bertelur. "Abu Nawas," gumam raja pelan, "kau memang bukan hanya pintar berbicara. Kau membuat dunia berpikir tanpa merasa diajari." Dan di kejauhan, terdengar kokok ayam yang sama, mengingatkan semua orang bahwa fajar bukan datang karena perdebatan, tapi karena cahaya yang tahu kapan harus muncul.
Abu Nawas mengalahkan filsuf Yunani hanya dengan seekor ayam. Suatu hari di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tengah duduk di serambi istananya, ditemani beberapa penasihat dan ulama terkenal. Hari itu udara panas, tapi Raja tampak gelisah bukan karena cuaca, melainkan karena satu hal kecil yang mengganggu pikirannya. Kenapa orang lebih suka mendebat daripada mendengarkan? Keluh sang Raja. Para ulama saling berpandangan. Tak ada yang berani menjawab, hingga tiba-tiba terdengar suara santai dari balik gerbang istana. Karena mendengarkan butuh akal, sementara berdebat hanya butuh mulut, ujar Abu Nawas yang baru saja lewat, membawa sekantong roti kering di tangannya. Raja menatap tajam. Abu Nawas, kau datang tepat ketika aku membutuhkan seseorang untuk kubantah. Abu Nawas tertawa pelan. Kalau begitu, hamba tidak akan menang, karena hamba datang membawa akal, bukan mulut. Semua tertawa, kecuali seorang ulama muda yang merasa tersindir. Ia berdiri dan berkata lantang, kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang lebih benar dalam berdebat. Abu Nawas mengangguk. Baik. Tapi syaratnya satu, kita berdebat tanpa suara. Tanpa suara? Sang ulama tertawa sinis. Bagaimana mungkin berdebat tanpa bicara? Kalau tak bisa, berarti bukan debat, hanya teriakan, jawab Abu Nawas. Raja semakin tertarik dan memerintahkan agar keduanya diberi tempat di tengah aula. Semua penasihat berkumpul, menunggu, debat tanpa suara, yang entah seperti apa itu. Abu Nawas memulai. Ia mengambil tongkat kayu, menggambar lingkaran di lantai. Lalu ia menunjuk lingkaran itu sambil menatap ulama muda tersebut. Ulama itu berpikir sejenak, lalu menggambar garis lurus membelah lingkaran itu dua. Abu Nawas mengangguk, lalu menggambar 3 garis kecil di atas separuh lingkaran. Ulama itu menatap, lalu menggambar awan kecil di atasnya, seolah-olah ingin menandakan hujan. Abu Nawas kemudian menggambar seekor ikan di bawah setengah lingkaran, yang tidak diberi awan. Ulama itu tampak bingung. Ia menggambar perahu di atas ikan itu, seolah menantang. Abu Nawas tersenyum dan menggambar matahari kecil di sudut atas. Lalu berhenti. Raja mengangkat alisnya. Sudah selesai. Abu Nawas menunduk. Sudah, tuanku. Sang ulama muda mengangguk yakin. Dan saya menang, karena saya menggambarkan makna yang lebih dalam. Raja tertarik. Baiklah. Sekarang, jelaskan maknanya masing-masing. Ulama itu mulai duluan. Ketika Abu Nawas menggambar lingkaran, saya tahu itu melambangkan dunia. Saya membaginya dua karena dunia terbagi antara kebaikan dan kejahatan. Ia menggambar 3 garis, berarti waktu, pagi, siang, malam. Maka saya menggambar awan, melambangkan rahmat Tuhan yang turun setiap waktu. Lalu ia menggambar ikan, saya balas dengan perahu, artinya manusia harus berlayar dalam kehidupan. Ia menggambar matahari, artinya petunjuk Tuhan. Jadi, jelas saya menang. Semua bertepuk tangan. Raja menatap Abu Nawas. Sekarang giliranmu. Apa arti gambarmu? Abu Nawas menatap dengan wajah tenang. Hamba menggambar lingkaran karena hamba ingin bilang kepada ulama itu, apakah kau tahu bentuk roti ini? Karena hamba lapar. Tapi dia malah membelahnya 2, mungkin karena ingin separuhnya. Maka hamba menggambar 3 garis untuk bilang, kalau begitu kita bagi bertiga saja dengan raja. Tapi dia malah menggambar awan, mungkin bilang roti ini belum matang karena lembek. Maka hamba menggambar ikan, tanda hamba mau lauk. Tapi dia malah menggambar perahu, entah mau jual ikan atau mau kabur. Akhirnya hamba menggambar matahari, karena roti ini sebaiknya dijemur saja biar kering dan bisa dimakan. Seluruh aula meledak tertawa. Sang raja sampai menepuk dadanya menahan geli. Ulama muda itu merah padam, tak tahu harus berkata apa. Raja berkata sambil terbahak, luar biasa, Abu Nawas. Kau bahkan bisa menang dalam debat yang tidak pernah dimulai. Abu Nawas menunduk sopan. Tuanku, perdebatan memang tidak pernah menghasilkan siapa yang benar,
hanya siapa yang lebih banyak bicara. Tapi kadang, diam bisa menjelaskan lebih banyak dari 1000 kata. Raja mengangguk kagum. Kau benar lagi, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berbisik, tapi kalau roti itu jadi dibagi bertiga, jangan lupa bagian hamba ya, tuanku. Semua kembali tertawa, bahkan ulama muda pun akhirnya tersenyum malu. Sejak hari itu, Raja memerintahkan agar setiap perdebatan di istana dimulai dengan diam sejenak, karena, siapa tahu, Abu Nawas sedang menggambar sesuatu yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya lebih pintar dari 1000 argumen. Keesokan harinya, kabar tentang debat tanpa suara Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang menertawakannya, tapi tak sedikit pula yang penasaran, terutama para cendekiawan muda yang merasa gengsi karena si tukang humor bisa mengalahkan seorang ulama dengan hanya menggambar lingkaran dan ikan. Salah satu dari mereka, seorang guru logika dari madrasah besar bernama Yahya bin Khalaf, merasa tertantang. Ia datang ke istana membawa tumpukan kitab dan berkata kepada Raja Harun al-Rashid, "Tuanku, izinkan hamba menguji Abu Nawas dalam debat logika. Bila ia benar-benar cerdas, ia pasti bisa menjawab pertanyaan yang bahkan para filsuf Yunani pun tak mampu jelaskan." Raja tersenyum licik. "Baik, tapi kali ini jangan salah langkah seperti ulama kemarin. Ingat, Abu Nawas bukan ahli kitab, dia ahli akal." Sore itu, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian seadanya, membawa kendi air dan sepotong roti lagi. Yahya langsung memulai tanpa basa-basi. "Abu Nawas, apakah menurutmu kebenaran itu tunggal atau ganda?" Abu Nawas menggigit rotinya sebentar lalu menjawab santai, "Tergantung siapa yang lapar, Tuan." "Bagaimana maksudmu?" tanya Yahya, menahan nada sinisnya. "Kalau dua orang lapar, dan hanya ada satu roti, maka kebenaran bagi yang pertama adalah memakan roti itu. Tapi bagi yang kedua, kebenaran adalah menunggu atau merebutnya. Jadi kebenaran bisa ganda, tapi roti tetap satu." Raja nyaris tersedak air karena tertawa. Yahya mencoba tetap tenang. "Baiklah. Kalau begitu, apakah Tuhan menciptakan manusia untuk diuji, atau manusia yang menciptakan ujian untuk dirinya sendiri?" Abu Nawas meletakkan rotinya, lalu mengangkat kendi air. "Kalau tuanku berjalan di bawah hujan tanpa payung, apakah hujan yang mengujimu, atau engkau yang menguji hujan?" Ruang istana mendadak hening. Para penasihat saling pandang. Yahya terlihat berpikir keras. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan menciptakan air, tapi manusialah yang memutuskan mau berteduh atau basah. Maka ujian bukan datang dari langit, tapi dari keputusan kepala." Raja memegang janggutnya, tampak kagum. Yahya mulai kehilangan arah. "Kalau begitu, apakah engkau percaya bahwa logika dapat menjelaskan segalanya?" Abu Nawas tertawa kecil. "Logika seperti kendi ini, Tuan. Kalau diisi air, berguna. Tapi kalau diisi batu, hanya berat dan tak bisa diminum. Banyak orang merasa pikirannya logis, padahal hanya penuh batu." Raja tertawa terbahak. Yahya akhirnya tak tahan dan berkata, "Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi apakah logikamu bisa dibuktikan dengan ilmu?" Abu Nawas bangkit, berjalan ke arah jendela. Ia menunjuk ke taman istana, di mana dua pelayan sedang memindahkan pot bunga. "Tuan lihat itu," katanya. Pelayan yang satu membawa pot besar di pundaknya, sementara yang satu lagi hanya membawa sekop kecil. Yahya mengangguk. "Sekarang, siapa yang lebih berat bebannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu yang membawa pot besar," jawab Yahya cepat. "Belum tentu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kalau yang satu membawa pot tapi hatinya ikhlas, sedangkan yang satu membawa sekop sambil menggerutu, maka yang lebih berat adalah yang membawa keluhan. Karena beban pikiran selalu lebih berat dari beban tangan. Logikamu tak akan mampu menimbang itu." Raja menepuk tangannya. "Cukup." Abu Nawas menang lagi. Namun Yahya masih ingin satu pertanyaan terakhir. "Kalau begitu,
Abu Nawas, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama, utang. Semua tertawa, tapi ia melanjutkan dengan tenang, karena utang tidak bisa dilihat, tapi bisa membuat pundak membungkuk. Tidak bisa dipegang, tapi membuat tidur terganggu. Tidak bisa dimakan, tapi bisa membuat orang kehilangan selera makan. Dan anehnya, orang yang tidak berutang pun ikut berat kalau melihat orang lain menagihnya. Tawa raja semakin keras hingga hampir jatuh dari singgasananya. Abu Nawas, kau membuat istana ini lebih hidup dari 1000 filsuf. Abu Nawas menunduk hormat, lalu mengambil rotinya kembali. Hamba hanya lapar, tuanku. Setiap orang punya cara berbeda untuk mencari kenyang, ada yang makan roti, ada yang makan kata-kata. Dan sore itu, istana Baghdad kembali penuh gelak tawa. Tapi setelah semua bubar, Raja Harun al-Rashid diam cukup lama, memandangi kendi air yang ditinggalkan Abu Nawas. Ia tersenyum kecil dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin benar, yang paling jernih bukan air di kendi itu, tapi pikiran Abu Nawas yang tahu kapan harus jernih dan kapan harus mengalir. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Raja Harun al-Rashid menerima tamu dari negeri jauh, seorang filsuf terkenal dari Yunani bernama Demetrios. Ia dikenal sebagai orang yang sombong, yakin bahwa semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika dan rumus. Begitu tiba di istana, ia berkata lantang, "Aku dengar kalian punya seorang bijak bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji apakah otaknya lebih tajam dari pikiranku, atau hanya licin seperti lidahnya." Raja tersenyum geli. "Hati-hati, Demetrios. Lidah yang licin kadang bisa membuat pedang pun kehilangan tajinya." Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang dengan langkah santai, membawa seekor ayam hidup di tangannya. Demetrios menatapnya dengan heran. "Apakah kau mengira aku datang untuk makan malam?" "Tidak, Tuan," jawab Abu Nawas datar. "Tapi kalau nanti kau kalah debat, ayam ini bisa menghiburmu dengan telurnya." Raja langsung tertawa kecil, sementara Demetrios hanya mendengus. "Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, aku ingin tahu pendapatmu. Apakah manusia lebih hebat dari hewan?" Abu Nawas menatap ayamnya, lalu menjawab, "Kalau bicara logika, manusia memang lebih pintar. Tapi kalau bicara waktu bangun pagi, ayam menang telak." "Jangan bercanda," kata Demetrios dengan nada merendahkan. "Aku bicara tentang akal budi." "Justru itu," jawab Abu Nawas, "akal budi manusia membuatnya bisa menipu, berperang, dan berkhianat. Ayam hanya makan, tidur, dan berkokok. Jadi siapa yang lebih berakal?" Raja nyaris menahan tawa, tapi tetap berpura-pura serius. Demetrios mendengus kesal. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan kepadaku, dari mana asal akal?" Abu Nawas menatap langit-langit istana. "Akal berasal dari keinginan untuk tidak malu." "Apa maksudmu?" "Kalau manusia tidak ingin malu, ia belajar berpakaian. Kalau tidak ingin malu, ia belajar berkata sopan. Kalau tidak ingin malu, ia belajar berilmu. Maka, akal tumbuh dari rasa malu, bukan dari buku." Raja menatap Demetrios, yang mulai kehilangan kata. "Kau punya jawaban lain?" tanyanya. Filsuf itu mencoba menyerang balik. "Kalau begitu, apakah kau bisa menjelaskan apa yang lebih cepat dari pikiran?" Abu Nawas menatap ayamnya lagi. "Tentu bisa. Nasi yang ditaruh di meja orang lapar. Bagaimana bisa itu lebih cepat dari pikiran? Karena sebelum pikiran selesai memutuskan lauknya, nasinya sudah habis," jawab Abu Nawas tenang. Tawa pun pecah lagi. Raja menepuk-nepuk lututnya, sementara Demetrios mulai geram. "Kau bermain dengan humor untuk menutupi kekurangan logikamu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, Tuan. Humor adalah cara akal agar tidak patah oleh kesombongan." Demetrios akhirnya berusaha menutup dengan pertanyaan pamungkas. "Baiklah, Abu Nawas.
Jika semua hal di dunia ini punya lawan, siang dengan malam, baik dengan buruk, hidup dengan mati, maka apa lawan dari kebenaran? Abu Nawas menatapnya lama. Lawan dari kebenaran adalah keinginan untuk selalu benar. Keheningan memenuhi aula. Raja yang semula tertawa kini terdiam lama. Demetrios pun tak bisa membantah. Kata-kata Abu Nawas seperti angin yang pelan, tapi menampar keras. Abu Nawas lalu berdiri, meletakkan ayam di lantai, dan berkata, "Kalau Tuan masih ingin mencari kebenaran, belajarlah dulu mendengarkan kokok ayam. Karena ayam tidak pernah berdebat siapa yang benar, ia hanya tahu kapan fajar tiba." Raja akhirnya tertawa panjang. "Abu Nawas, aku mulai curiga Tuhan mengirimmu ke dunia bukan untuk mengajar, tapi untuk menyadarkan orang yang terlalu pintar." Abu Nawas tersenyum, menunduk hormat, lalu berkata pelan, "Terkadang, tuanku, yang paling bodoh bukan yang tidak tahu apa-apa, tapi yang merasa tahu segalanya." Demetrios hanya bisa menatap kosong, sementara ayam di lantai berkokok keras, seolah mengakhiri debat dengan satu kalimat, yang bahkan para filsuf pun tak mampu sangkal. Setelah debat itu berakhir, Demetrios tidak langsung pulang. Malamnya, ia berjalan sendirian di taman istana, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang terus berputar di kepalanya, lawan dari kebenaran adalah keinginan untuk selalu benar. Ia, yang selama hidupnya mengajar logika di Akademi Besar Athena, baru kali ini merasa pikirannya ditampar tanpa diserang. Ia menatap bulan yang menggantung di atas menara istana, lalu bergumam, "Aku datang untuk menguji orang bodoh, tapi mungkin akulah yang diuji." Abu Nawas muncul dari balik pepohonan, masih membawa kendi air dan wajah santai. "Tuan Demetrios belum tidur? Atau sedang mencari kebenaran di bawah sinar bulan?" Demetrios tersenyum getir. "Aku ingin bertanya satu hal terakhir, Abu Nawas. Kalau logika bisa salah, dan keinginan bisa menipu, lalu bagaimana cara manusia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar?" Abu Nawas duduk di bangku batu di sampingnya, lalu berkata pelan, dengan hati yang tidak ingin menang. Demetrios menatapnya heran. "Hati yang tidak ingin menang?" "Ya," jawab Abu Nawas sambil menatap air di kendi. "Karena setiap kali seseorang ingin menang, ia akan buta terhadap kebenaran yang kecil. Hati yang tidak ingin menang akan tenang seperti air ini, ia jernih karena tidak berebut mengalir lebih dulu." Mereka berdua diam cukup lama. Angin Baghdad berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman raja. "Abu Nawas," kata Demetrios lirih, "kau tidak seperti yang dikatakan orang. Kau bukan hanya lucu, kau tajam tanpa menusuk." Abu Nawas tersenyum. "Itu karena hamba tidak ingin mengalahkan siapapun. Hamba hanya ingin setiap orang yang bicara dengan hamba pulang membawa sedikit cahaya, bukan luka." Demetrios menunduk. "Mungkin inilah alasan mengapa ilmumu hidup, sedangkan ilhamku kering." Ia berdiri, menatap langit sebentar, lalu menatap Abu Nawas. "Aku datang dengan kesombongan, tapi pulang dengan pelajaran." Abu Nawas mengangkat kendi dan berkata pelan, "Setiap orang yang datang dengan dahaga, pasti pulang dengan air, asalkan mau minum." Demetrios tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan tulus. Ia menjabat tangan Abu Nawas, lalu berkata, "Di Yunani, kami belajar untuk berpikir. Di Baghdad, aku belajar untuk memahami." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Demetrios meninggalkan istana dengan tenang. Ia meninggalkan sebuah gulungan surat di ruang raja. Ketika Harun al-Rashid membukanya, hanya ada satu kalimat tertulis di sana. "Aku datang membawa 1000 logika, tapi pulang membawa satu hati yang baru, milik Abu Nawas." Raja tersenyum membaca surat itu. Ia memandang ke arah taman, tempat Abu Nawas tampak tengah memberi makan ayamnya, yang kini sudah bertelur. "Abu Nawas," gumam raja pelan, "kau memang bukan hanya pintar berbicara. Kau membuat dunia berpikir tanpa merasa diajari." Dan di kejauhan, terdengar kokok ayam yang sama, mengingatkan semua orang bahwa fajar bukan datang karena perdebatan, tapi karena cahaya yang tahu kapan harus muncul.
Abu Nawas mengalahkan filsuf Yunani hanya dengan seekor ayam. Suatu hari di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tengah duduk di serambi istananya, ditemani beberapa penasihat dan ulama terkenal. Hari itu udara panas, tapi Raja tampak gelisah bukan karena cuaca, melainkan karena satu hal kecil yang mengganggu pikirannya. Kenapa orang lebih suka mendebat daripada mendengarkan? Keluh sang Raja. Para ulama saling berpandangan. Tak ada yang berani menjawab, hingga tiba-tiba terdengar suara santai dari balik gerbang istana. Karena mendengarkan butuh akal, sementara berdebat hanya butuh mulut, ujar Abu Nawas yang baru saja lewat, membawa sekantong roti kering di tangannya. Raja menatap tajam. Abu Nawas, kau datang tepat ketika aku membutuhkan seseorang untuk kubantah. Abu Nawas tertawa pelan. Kalau begitu, hamba tidak akan menang, karena hamba datang membawa akal, bukan mulut. Semua tertawa, kecuali seorang ulama muda yang merasa tersindir. Ia berdiri dan berkata lantang, kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang lebih benar dalam berdebat. Abu Nawas mengangguk. Baik. Tapi syaratnya satu, kita berdebat tanpa suara. Tanpa suara? Sang ulama tertawa sinis. Bagaimana mungkin berdebat tanpa bicara? Kalau tak bisa, berarti bukan debat, hanya teriakan, jawab Abu Nawas. Raja semakin tertarik dan memerintahkan agar keduanya diberi tempat di tengah aula. Semua penasihat berkumpul, menunggu, debat tanpa suara, yang entah seperti apa itu. Abu Nawas memulai. Ia mengambil tongkat kayu, menggambar lingkaran di lantai. Lalu ia menunjuk lingkaran itu sambil menatap ulama muda tersebut. Ulama itu berpikir sejenak, lalu menggambar garis lurus membelah lingkaran itu dua. Abu Nawas mengangguk, lalu menggambar 3 garis kecil di atas separuh lingkaran. Ulama itu menatap, lalu menggambar awan kecil di atasnya, seolah-olah ingin menandakan hujan. Abu Nawas kemudian menggambar seekor ikan di bawah setengah lingkaran, yang tidak diberi awan. Ulama itu tampak bingung. Ia menggambar perahu di atas ikan itu, seolah menantang. Abu Nawas tersenyum dan menggambar matahari kecil di sudut atas. Lalu berhenti. Raja mengangkat alisnya. Sudah selesai. Abu Nawas menunduk. Sudah, tuanku. Sang ulama muda mengangguk yakin. Dan saya menang, karena saya menggambarkan makna yang lebih dalam. Raja tertarik. Baiklah. Sekarang, jelaskan maknanya masing-masing. Ulama itu mulai duluan. Ketika Abu Nawas menggambar lingkaran, saya tahu itu melambangkan dunia. Saya membaginya dua karena dunia terbagi antara kebaikan dan kejahatan. Ia menggambar 3 garis, berarti waktu, pagi, siang, malam. Maka saya menggambar awan, melambangkan rahmat Tuhan yang turun setiap waktu. Lalu ia menggambar ikan, saya balas dengan perahu, artinya manusia harus berlayar dalam kehidupan. Ia menggambar matahari, artinya petunjuk Tuhan. Jadi, jelas saya menang. Semua bertepuk tangan. Raja menatap Abu Nawas. Sekarang giliranmu. Apa arti gambarmu? Abu Nawas menatap dengan wajah tenang. Hamba menggambar lingkaran karena hamba ingin bilang kepada ulama itu, apakah kau tahu bentuk roti ini? Karena hamba lapar. Tapi dia malah membelahnya 2, mungkin karena ingin separuhnya. Maka hamba menggambar 3 garis untuk bilang, kalau begitu kita bagi bertiga saja dengan raja. Tapi dia malah menggambar awan, mungkin bilang roti ini belum matang karena lembek. Maka hamba menggambar ikan, tanda hamba mau lauk. Tapi dia malah menggambar perahu, entah mau jual ikan atau mau kabur. Akhirnya hamba menggambar matahari, karena roti ini sebaiknya dijemur saja biar kering dan bisa dimakan. Seluruh aula meledak tertawa. Sang raja sampai menepuk dadanya menahan geli. Ulama muda itu merah padam, tak tahu harus berkata apa. Raja berkata sambil terbahak, luar biasa, Abu Nawas. Kau bahkan bisa menang dalam debat yang tidak pernah dimulai. Abu Nawas menunduk sopan. Tuanku, perdebatan memang tidak pernah menghasilkan siapa yang benar,
hanya siapa yang lebih banyak bicara. Tapi kadang, diam bisa menjelaskan lebih banyak dari 1000 kata. Raja mengangguk kagum. Kau benar lagi, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berbisik, tapi kalau roti itu jadi dibagi bertiga, jangan lupa bagian hamba ya, tuanku. Semua kembali tertawa, bahkan ulama muda pun akhirnya tersenyum malu. Sejak hari itu, Raja memerintahkan agar setiap perdebatan di istana dimulai dengan diam sejenak, karena, siapa tahu, Abu Nawas sedang menggambar sesuatu yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya lebih pintar dari 1000 argumen. Keesokan harinya, kabar tentang debat tanpa suara Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang menertawakannya, tapi tak sedikit pula yang penasaran, terutama para cendekiawan muda yang merasa gengsi karena si tukang humor bisa mengalahkan seorang ulama dengan hanya menggambar lingkaran dan ikan. Salah satu dari mereka, seorang guru logika dari madrasah besar bernama Yahya bin Khalaf, merasa tertantang. Ia datang ke istana membawa tumpukan kitab dan berkata kepada Raja Harun al-Rasyid, "Tuanku, izinkan hamba menguji Abu Nawas dalam debat logika. Bila ia benar-benar cerdas, ia pasti bisa menjawab pertanyaan yang bahkan para filsuf Yunani pun tak mampu jelaskan." Raja tersenyum licik. "Baik, tapi kali ini jangan salah langkah seperti ulama kemarin. Ingat, Abu Nawas bukan ahli kitab, dia ahli akal." Sore itu, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian seadanya, membawa kendi air dan sepotong roti lagi. Yahya langsung memulai tanpa basa-basi. "Abu Nawas, apakah menurutmu kebenaran itu tunggal atau ganda?" Abu Nawas menggigit rotinya sebentar lalu menjawab santai, "Tergantung siapa yang lapar, Tuan." "Bagaimana maksudmu?" tanya Yahya, menahan nada sinisnya. "Kalau dua orang lapar, dan hanya ada satu roti, maka kebenaran bagi yang pertama adalah memakan roti itu. Tapi bagi yang kedua, kebenaran adalah menunggu atau merebutnya. Jadi kebenaran bisa ganda, tapi roti tetap satu." Raja nyaris tersedak air karena tertawa. Yahya mencoba tetap tenang. "Baiklah. Kalau begitu, apakah Tuhan menciptakan manusia untuk diuji, atau manusia yang menciptakan ujian untuk dirinya sendiri?" Abu Nawas meletakkan rotinya, lalu mengangkat kendi air. "Kalau tuanku berjalan di bawah hujan tanpa payung, apakah hujan yang mengujimu, atau engkau yang menguji hujan?" Ruang istana mendadak hening. Para penasihat saling pandang. Yahya terlihat berpikir keras. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan menciptakan air, tapi manusialah yang memutuskan mau berteduh atau basah. Maka ujian bukan datang dari langit, tapi dari keputusan kepala." Raja memegang janggutnya, tampak kagum. Yahya mulai kehilangan arah. "Kalau begitu, apakah engkau percaya bahwa logika dapat menjelaskan segalanya?" Abu Nawas tertawa kecil. "Logika seperti kendi ini, Tuan. Kalau diisi air, berguna. Tapi kalau diisi batu, hanya berat dan tak bisa diminum." Banyak orang merasa pikirannya logis, padahal hanya penuh batu. Raja tertawa terbahak. Yahya akhirnya tak tahan dan berkata, "Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Tapi apakah logikamu bisa dibuktikan dengan ilmu?" Abu Nawas bangkit, berjalan ke arah jendela. Ia menunjuk ke taman istana, di mana dua pelayan sedang memindahkan pot bunga. "Tuan lihat itu," katanya. Pelayan yang satu membawa pot besar di pundaknya, sementara yang satu lagi hanya membawa sekop kecil. Yahya mengangguk. "Sekarang, siapa yang lebih berat bebannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu yang membawa pot besar," jawab Yahya cepat. "Belum tentu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kalau yang satu membawa pot tapi hatinya ikhlas, sedangkan yang satu membawa sekop sambil menggerutu, maka yang lebih berat adalah yang membawa keluhan. Karena beban pikiran selalu lebih berat dari beban tangan. Logikamu tak akan mampu menimbang itu." Raja menepuk tangannya. "Cukup." Abu Nawas menang lagi. Namun Yahya masih ingin satu pertanyaan terakhir. "Kalau begitu,
Abu Nawas, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama, utang. Semua tertawa, tapi ia melanjutkan dengan tenang, karena utang tidak bisa dilihat, tapi bisa membuat pundak membungkuk. Tidak bisa dipegang, tapi membuat tidur terganggu. Tidak bisa dimakan, tapi bisa membuat orang kehilangan selera makan. Dan anehnya, orang yang tidak berutang pun ikut berat kalau melihat orang lain menagihnya. Tawa raja semakin keras hingga hampir jatuh dari singgasananya. Abu Nawas, kau membuat istana ini lebih hidup dari 1000 filsuf. Abu Nawas menunduk hormat, lalu mengambil rotinya kembali. Hamba hanya lapar, tuanku. Setiap orang punya cara berbeda untuk mencari kenyang, ada yang makan roti, ada yang makan kata-kata. Dan sore itu, istana Baghdad kembali penuh gelak tawa. Tapi setelah semua bubar, Raja Harun al-Rashid diam cukup lama, memandangi kendi air yang ditinggalkan Abu Nawas. Ia tersenyum kecil dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin benar, yang paling jernih bukan air di kendi itu, tapi pikiran Abu Nawas yang tahu kapan harus jernih dan kapan harus mengalir. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Raja Harun al-Rashid menerima tamu dari negeri jauh, seorang filsuf terkenal dari Yunani bernama Demetrios. Ia dikenal sebagai orang yang sombong, yakin bahwa semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika dan rumus. Begitu tiba di istana, ia berkata lantang, "Aku dengar kalian punya seorang bijak bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji apakah otaknya lebih tajam dari pikiranku, atau hanya licin seperti lidahnya." Raja tersenyum geli. "Hati-hati, Demetrios. Lidah yang licin kadang bisa membuat pedang pun kehilangan tajinya." Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang dengan langkah santai, membawa seekor ayam hidup di tangannya. Demetrios menatapnya dengan heran. "Apakah kau mengira aku datang untuk makan malam?" "Tidak, Tuan," jawab Abu Nawas datar. "Tapi kalau nanti kau kalah debat, ayam ini bisa menghiburmu dengan telurnya." Raja langsung tertawa kecil, sementara Demetrios hanya mendengus. "Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, aku ingin tahu pendapatmu. Apakah manusia lebih hebat dari hewan?" Abu Nawas menatap ayamnya, lalu menjawab, "Kalau bicara logika, manusia memang lebih pintar. Tapi kalau bicara waktu bangun pagi, ayam menang telak." "Jangan bercanda," kata Demetrios dengan nada merendahkan. "Aku bicara tentang akal budi." "Justru itu," jawab Abu Nawas, "akal budi manusia membuatnya bisa menipu, berperang, dan berkhianat. Ayam hanya makan, tidur, dan berkokok. Jadi siapa yang lebih berakal?" Raja nyaris menahan tawa, tapi tetap berpura-pura serius. Demetrios mendengus kesal. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan kepadaku, dari mana asal akal?" Abu Nawas menatap langit-langit istana. "Akal berasal dari keinginan untuk tidak malu." "Apa maksudmu?" "Kalau manusia tidak ingin malu, ia belajar berpakaian. Kalau tidak ingin malu, ia belajar berkata sopan. Kalau tidak ingin malu, ia belajar berilmu. Maka, akal tumbuh dari rasa malu, bukan dari buku." Raja menatap Demetrios, yang mulai kehilangan kata. "Kau punya jawaban lain?" tanyanya. Filsuf itu mencoba menyerang balik. "Kalau begitu, apakah kau bisa menjelaskan apa yang lebih cepat dari pikiran?" Abu Nawas menatap ayamnya lagi. "Tentu bisa. Nasi yang ditaruh di meja orang lapar. Bagaimana bisa itu lebih cepat dari pikiran? Karena sebelum pikiran selesai memutuskan lauknya, nasinya sudah habis," jawab Abu Nawas tenang. Tawa pun pecah lagi. Raja menepuk-nepuk lututnya, sementara Demetrios mulai geram. "Kau bermain dengan humor untuk menutupi kekurangan logikamu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, Tuan. Humor adalah cara akal agar tidak patah oleh kesombongan." Demetrios akhirnya berusaha menutup dengan pertanyaan pamungkas. "Baiklah, Abu Nawas. Jika semua hal di dunia ini punya lawan,
siang dengan malam, baik dengan buruk, hidup dengan mati, maka apa lawan dari kebenaran? Abu Nawas menatapnya lama. Lawan dari kebenaran adalah keinginan untuk selalu benar. Keheningan memenuhi aula. Raja yang semula tertawa kini terdiam lama. Demetrios pun tak bisa membantah. Kata-kata Abu Nawas seperti angin yang pelan, tapi menampar keras. Abu Nawas lalu berdiri, meletakkan ayam di lantai, dan berkata, "Kalau Tuan masih ingin mencari kebenaran, belajarlah dulu mendengarkan kokok ayam. Karena ayam tidak pernah berdebat siapa yang benar, ia hanya tahu kapan fajar tiba." Raja akhirnya tertawa panjang. "Abu Nawas, aku mulai curiga Tuhan mengirimmu ke dunia bukan untuk mengajar, tapi untuk menyadarkan orang yang terlalu pintar." Abu Nawas tersenyum, menunduk hormat, lalu berkata pelan, "Terkadang, Tuanku, yang paling bodoh bukan yang tidak tahu apa-apa, tapi yang merasa tahu segalanya." Demetrios hanya bisa menatap kosong, sementara ayam di lantai berkokok keras, seolah mengakhiri debat dengan satu kalimat, yang bahkan para filsuf pun tak mampu sangkal. Setelah debat itu berakhir, Demetrios tidak langsung pulang. Malamnya, ia berjalan sendirian di taman istana, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang terus berputar di kepalanya, lawan dari kebenaran adalah keinginan untuk selalu benar. Ia, yang selama hidupnya mengajar logika di Akademi Besar Athena, baru kali ini merasa pikirannya ditampar tanpa diserang. Ia menatap bulan yang menggantung di atas menara istana, lalu bergumam, "Aku datang untuk menguji orang bodoh, tapi mungkin akulah yang diuji." Abu Nawas muncul dari balik pepohonan, masih membawa kendi air dan wajah santai. "Tuan Demetrios belum tidur? Atau sedang mencari kebenaran di bawah sinar bulan?" Demetrios tersenyum getir. "Aku ingin bertanya satu hal terakhir, Abu Nawas. Kalau logika bisa salah, dan keinginan bisa menipu, lalu bagaimana cara manusia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar?" Abu Nawas duduk di bangku batu di sampingnya, lalu berkata pelan, dengan hati yang tidak ingin menang. Demetrios menatapnya heran. "Hati yang tidak ingin menang?" "Ya," jawab Abu Nawas sambil menatap air di kendi. "Karena setiap kali seseorang ingin menang, ia akan buta terhadap kebenaran yang kecil. Hati yang tidak ingin menang akan tenang seperti air ini, ia jernih karena tidak berebut mengalir lebih dulu." Mereka berdua diam cukup lama. Angin Baghdad berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman raja. "Abu Nawas," kata Demetrios lirih, "kau tidak seperti yang dikatakan orang. Kau bukan hanya lucu, kau tajam tanpa menusuk." Abu Nawas tersenyum. "Itu karena hamba tidak ingin mengalahkan siapapun. Hamba hanya ingin setiap orang yang bicara dengan hamba pulang membawa sedikit cahaya, bukan luka." Demetrios menunduk. "Mungkin inilah alasan mengapa ilmumu hidup, sedangkan ilhamku kering." Ia berdiri, menatap langit sebentar, lalu menatap Abu Nawas. "Aku datang dengan kesombongan, tapi pulang dengan pelajaran." Abu Nawas mengangkat kendi dan berkata pelan, "Setiap orang yang datang dengan dahaga, pasti pulang dengan air, asalkan mau minum." Demetrios tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan tulus. Ia menjabat tangan Abu Nawas, lalu berkata, "Di Yunani, kami belajar untuk berpikir. Di Baghdad, aku belajar untuk memahami." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Demetrios meninggalkan istana dengan tenang. Ia meninggalkan sebuah gulungan surat di ruang raja. Ketika Harun al-Rashid membukanya, hanya ada satu kalimat tertulis di sana. "Aku datang membawa 1000 logika, tapi pulang membawa satu hati yang baru, milik Abu Nawas." Raja tersenyum membaca surat itu. Ia memandang ke arah taman, tempat Abu Nawas tampak tengah memberi makan ayamnya yang kini sudah bertelur. "Abu Nawas," gumam raja pelan, "kau memang bukan hanya pintar berbicara. Kau membuat dunia berpikir tanpa merasa diajari." Dan di kejauhan, terdengar kokok ayam yang sama, mengingatkan semua orang bahwa fajar bukan datang karena perdebatan, tapi karena cahaya yang tahu kapan harus muncul.